Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara berada, dan juga khususnya jemaat GP di Sola Gracia. Puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Kami kembali rindu dilawat Tuhan lewat firman Tuhan. Berfirmanlah, firman yang berkuasa dalam hidup kami untuk mengingatkan kami, menasihati, menegurkan kami, meneguhkan iman kami. Sebab itu berfirmanlah lewat hamba-Mu, biar Roh Kudus menyikapkan rasa firman Tuhan itu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, saya mau baca firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 4, ayat 3, 4, 5, dan ayatnya yang ke-6. Berkata demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Puji Tuhan. Saudara tahu ini kisah tentang Kain dan Habel. Karena Kain dan Habel adalah bagian dari apa yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan kepada kita sebuah pengertian tentang apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel bicara mereka mempersembahkan persembahan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kitab Perjanjian Lama bahwa ketika umat-umat Tuhan mau melayani Tuhan, mereka mempersembahkan seperti yang sudah dikisahkan dalam ayat tadi. Mereka bawa sebagai sebuah persembahan syukur mereka kepada Tuhan dengan cara mereka. Nah, itulah yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan Alkitab menulis dalam tulisan firman Tuhan, persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Artinya diterima oleh Tuhan. Iya. Tuhan mengindahkan. Indah di mata Tuhan. Indah di pemandangan Tuhan. Sedangkan persembahan dari Kain, Alkitab menulis dalam tulisan firman Tuhan di sini, tidak diindahkannya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada berbagai pandangan berkaitan dengan kenapa persembahan Habel diterima, kenapa persembahan Kain tidak diterima. Persembahan Habel, Alkitab mencatat dalam tulisan firman Tuhan, dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Persembahan Kain dari hasil, ayat kita berkata dalam tulisan di sini, dari hasil ternak, dari sebagian dari hasil tanah, ya, dari mempersembahkan dari hasil tanah pertanian lah, kurang lebih seperti demikian, saudara-saudaranya. Saudara, apakah Tuhan pilih kasih dalam hal ini? Iya, sehingga Kain tidak diterima, Habel diterima, saudara-saudara. Saya mau sampaikan kepada kita dan kita mau belajar dari firman Tuhan. Iya. Dengan berbagai alasan dan argumentasi dan penafsiran orang berkaitan dengan kenapa sepertinya kok di sini Tuhan pilih kasih. Saudara-saudara. Tapi menurut saya percaya saudara-saudara dikasih Tuhan. Sebagaimana Kain dikasihi Tuhan, Habel juga dikasihi Tuhan. Tetapi ada alasan yang memang benar-benar terkonsep dalam Alkitab. Iya, sekali lagi, ada alasan yang mendasar yang termuat di dalam firman Tuhan. Iya. Sehingga saya percaya ini menjadi alasan dalam Alkitab sehingga persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara. Iya. Artinya kita tidak jauh-jauh untuk memberikan sebuah penafsiran, tetapi apa yang termuat dalam Alkitab di sini, saudara. Ada yang menafsirkan bahwa
Persembahan Kain tidak ada unsur persembahan korban darah. Sedangkan persembahan Habel ada mengandung unsur pengorbanan darah. Saudara-saudara. Tapi itu adalah sebuah penafsiran. Tetapi apa yang termuat dalam konsep firman ditulis di ayatnya yang ke-6, ditulis begini, ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan itu dia punya otoritas dalam kehidupan setiap manusia. Saudara-saudara, dia tahu. Ya, sekali lagi dia tahu. Dia tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Segala perbuatan yang secara nyata terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang terlihat apa? Yaitu persembahan dari apa yang sudah diberikan oleh Kain dan Habel. Yang tidak terlihat oleh mata apa? Yaitu yang ada di dalam hati. Saudara-saudara. Nah, yang tidak terlihat ini yang menjadi persoalan di dalam kehidupan. Saudara-saudara. Karena apa yang ada dalam hati tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Hanya Tuhan yang melihat. Dan Alkitab menulis, Tuhan melihat hati, tidak melihat rupa. Maka demikian juga terhadap Kain dan Habel, saudara-saudara. Ketika mereka mempersembahkan apa yang mereka persembahkan, Tuhan melihat hati mereka. Esensi dari persembahan mereka itu sendiri dari hati. Apakah dari kemurnian hati, dari ketulusan hati, saudara-saudara? Dan apa yang terjadi dalam tulisan firman Tuhan, memang setelah selesai mereka memberikan persembahan, persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, persembahan Kain tidak. Lalu firman Tuhan berkata dalam tulisan ayat selanjutnya, maka hati Kain menjadi sangat panas. Saya coba memahami cara sederhana di sini, saudara, bahwa ketika Tuhan melihat hati Kain ketika dia datang mau melayani, ketika dia datang mau mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, berdasarkan konsep firman Tuhan dalam ayat di sini, karena tidak ada alasan lain, saudara-saudara, yang termuat selain alasan ini yang bisa dapat kita baca dan kita pelajari, yang menyebabkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Kalau semua konsep ini dalam kehidupan panggilan kekristenan, dalam panggilan iman, kita dipanggil Tuhan untuk datang memelayani dengan ketulusan, dengan kemurnian. Amin, saudara-saudara. Saudara dikasih Tuhan, hati yang tulus, hati yang murni, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Saya baca sebuah tulisan, saudara-saudara, sesuatu yang kita kerjakan dengan hati yang tidak baik, maka sia-sia dan tidak baik juga hasilnya. Tetapi apabila kita mengerjakan sesuatu dengan hati yang baik, maka hasilnya juga pun akan baik. Saudara-saudara dikasih Tuhan, karena panggilan dalam kehidupan kita, Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya untuk melayani Tuhan. Kain dan Habel juga ketika mereka datang mempersembahkan persembahan mereka sebagai persembahan, adalah bagian dari mereka datang melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita dalam hari-hari hidupmu kita melayani Tuhan? Saya sebagai seorang hamba Tuhan maupun juga saudara sebagai jemaat Tuhan, sama kita juga. Kita sama-sama melayani Tuhan. Maka mari saudara-saudara dikasih Tuhan, kita datang melayani Tuhan dengan kemurnian dan ketulusan hati. Saudara. Dalam tulisan firman Tuhan, Daud dalam kitab Pemazmur mengungkapkan ketika dia mau datang kepada Tuhan, Tuhan melihat hati dengan hati jiwa yang hancur. Iya, sebagai sebuah persembahan yang dia berikan kepada Tuhan. Ini bicara tentang ketulusan dan kemurnian dan kesungguhan hati. Ya, saudara-saudara, dalam kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, maka apa yang terjadi dalam tulisan firman Tuhan selanjutnya dikatakan, Tuhan berkata kepada Kain, ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jika engkau berbuat baik, jika engkau berbuat berarti melakukan sesuatu,
berbuat jika engkau berbuat baik. Tuhan berkata kepadanya, jika engkau berbuat baik, jika engkau mengerjakan, berbuat sesuatu. Nah, apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel? Dan dalam konteks ini adalah bicara tentang Kain, dia berbuat sesuatu. Apa yang dia perbuat? Ya, dia mempersembahkan. Maka tentu ayat di sini ada mata rantainya dari apa yang dia perbuat. Karena firman berkata kepada Kain, dikatakan di ayat di sini ditulis, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, iya, saya yakin ini adalah sebuah mata rantai dari apa yang barusan saja dia perbuat, yang tidak akan lepas dari apa yang dia perbuat pada situasi saat itu. Sehingga Alkitab memberikan sebuah penegasan di ayat di sini, jika engkau berbuat baik, ya, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa, ya, sudah mengintip di depan pintu. Saya mau balik lagi di waktu yang terbatas ini, saudara. Dalam hal kita melayani Tuhan, mempersembahkan sebuah persembahan untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Mari kita lakukan, kita kerjakan dengan kemurnian hati, dengan ketulusan, saudara-saudara, ya, dengan kerendahan hati. Lakukan itu sebagai sebuah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Habel, persembahannya diindahkan oleh Tuhan. Saya percaya apa yang dia kerjakan didasari oleh ketulusan dan kemurnian hati. Maka Tuhan mengindahkan dia. Bagaimana dengan engkau ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan? Datang dengan ketulusan, kemurnian, kesungguhan, dengan kerendahan hati? Atau tidak? Saudara, Tuhan memberkati setiap kita yang datang kepada Tuhan dengan kemurnian hati, dengan penyerahan sungguh kepada Tuhan, dengan kerendahan hati bahwa kita betul-betul membutuhkan Dia. Maka saya percaya ada berkat-berkat yang tersedia khusus bagi saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu memiliki hati yang rindu dalam kerendahan, hati yang tulus dalam kesungguhan, untuk mengerjakan sesuatu dalam kami melayani akan Engkau. Dan ampuni kami kalau terkadang dengan keangkuhan dan keegoan kami, yang terkadang dalam kami melayani mengiring Engkau jauh dari apa yang menjadi kehendak-Mu. Lewat kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami agar persembahan kami, agar apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tilik hati kami, perbuatan-perbuatan kami, dan biar apa yang kami perbuat itu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Biar hanya Tuhan yang disenangkan, disukakan. Berkati jemaat Tuhan, umat Tuhan dalam ketulusan hati mereka, dalam mereka melayani dan mengiring Tuhan. Tilik dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga, dan kami percaya umat-Mu terus ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.